Ini semua, Indonesia, negara yang sering dianggap remeh, tapi kini mampu bangkit dari keterpurukan. Tidak jarang kita melihat bagaimana dunia memandang Indonesia sebelah mata. Bahkan di dalam negeri sendiri, masih ada yang pesimis dengan masa depan bangsa ini. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang tangguh dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Kemerdekaan kita bukan hanya hasil perjuangan rakyat, tetapi juga berkat dukungan negara-negara sahabat yang memahami betapa pahitnya penjajahan. Palestina misalnya, jauh sebelum dunia sibuk membahas nasib mereka, sudah lebih dulu mengakui kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet, yang kini menjadi Rusia, juga pernah berdiri bersama Indonesia di forum-forum internasional. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah kita masih menghargai hubungan itu? Ataukah kita lebih sibuk mengejar kerjasama dengan negara-negara yang selama ini hanya berpura-pura peduli? Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kenyataan pahitnya, dunia masih dikuasai oleh negara-negara besar yang mendikte ekonomi dan opini publik. Amerika Serikat misalnya memiliki kendali penuh atas sistem keuangan global, dan negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, serta Perancis seringkali mengikuti jejak mereka. Mereka berbicara tentang demokrasi dan kebebasan, tetapi selama ini hanya menguntungkan kepentingan mereka. Jika ada negara yang berani melawan, sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik langsung diterapkan. Rusia dan Tiongkok adalah contoh nyata bagaimana negara-negara yang menolak tunduk pada dominasi Barat langsung dicap sebagai ancaman global. Indonesia pun tidak luput dari tekanan semacam ini, baik di masa lalu maupun sekarang. Jika kita melihat kembali sejarah pada era Soekarno, Indonesia dipaksa tunduk dalam sistem ekonomi dan politik yang menguntungkan Barat. Saat ini, pola yang sama masih terjadi, hanya saja dengan cara yang lebih halus dan terselubung. Namun Prabowo tampaknya memahami dinamika ini dengan baik. Dia tidak ingin Indonesia terus menjadi negara yang hanya ikut arus kebijakan global tanpa memiliki kemandirian. Karena itulah, dia berusaha membangun hubungan strategis dengan negara-negara yang memiliki visi serupa, seperti Rusia, Tiongkok, dan India. Negara-negara ini bukan sekedar mitra dagang, tetapi juga contoh bagaimana bangsa yang pernah ditekan akhirnya bisa bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia. Lihat saja Tiongkok, dari negara berkembang kini menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Rusia, meskipun diterpa sanksi, tetap bertahan dan berkembang. India, dengan fokus pada inovasi dan pendidikan, kini menjadi pusat teknologi dunia. Indonesia bisa belajar banyak dari mereka, namun tentu saja langkah ini tidak akan mudah. Pasti ada pihak-pihak yang berteriak menolak kerjasama dengan Tiongkok atau Rusia, karena mereka sudah terlalu lama terjebak dalam narasi bahwa Barat adalah satu-satunya pilihan. Selain tantangan eksternal, Indonesia juga harus menghadapi masalah internal yang tidak kalah serius. Korupsi, politik kotor, serta penyebaran hoaks dan fitnah telah menjadi penghambat utama kemajuan bangsa. Jika Indonesia ingin maju, maka reformasi besar-besaran harus dilakukan, terutama dalam hal penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Prabowo menyadari bahwa membangun negara yang kuat tidak cukup hanya dengan kebijakan ekonomi yang baik, tetapi juga harus diiringi dengan ketegasan dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Selain itu, rakyat juga harus lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dimainkan untuk memecah belah bangsa. Jika Indonesia ingin keluar dari ketergantungan terhadap negara lain, maka kita harus membangun fondasi yang kuat dari dalam negeri terlebih dahulu. Pada akhirnya, Indonesia tidak bisa terus-menerus menjadi negara yang hanya mengikuti aturan main yang ditentukan oleh kekuatan global. Kita harus berani menentukan jalan sendiri. Dengan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan nasional di atas segalanya. Bergabung dengan BRICS misalnya,
bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dan sistem keuangan Barat. Negara-negara BRICS telah menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menjalankan ekonomi global tanpa harus tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.